Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman semua, dalam waktu singkat kali ini insyaallah kita akan menyampaikan atau kita akan membahas salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga Tirmidzi yang berkenaan dengan pertanggungjawaban kita kelak di yaumil qiyamah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menyampaikan, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan ini terjadi? Insyaallah kelak ketika di yaumul hisab, hari di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala hal. Ya, bukan hanya hal-hal yang besar, bahkan hal-hal yang kecil pun akan terus Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawaban. Dan tidak akan pernah bergeser, kata Rasulullah SAW, kaki kita hatta yus'al an arba'in, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala itu menanyakan terkait 4 hal. Ya, mari sama-sama kita dengarkan dan kita renungi, bisakah kita atau sudah sanggupkah kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya an umurihi fima afnah, terkait dengan umur kita. Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan umur kita atau umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan dipertanyakan digunakan untuk apa? Ya. Dihabiskan untuk apa? Ketika kita menghabiskan waktu kita hanya sekedar untuk menikmati dunia, berleha-leha dan sebagainya, kita sudah tahu nasib kita bahkan akan seperti apa nanti. Dan terkait dengan umur yang mana jelas berhubungan dengan waktu, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bersumpah atas demi waktu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya setiap manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga yang melakukan amal-amal baik. Artinya apa? Insyaallah kita bisa menjawab pertanyaan Allah ini dengan selamat ketika kita melakukan amal-amal baik. Ketika kita sibuk dengan kebaikan ketika di umur kita ini. Ya, dan memang kita memang harus sibuk dalam kebaikan. Kenapa demikian? Karena illam tashgolat habil haq syagolat kabil batil. Ketika kita tidak disibukkan dengan kebaikan, maka kita pasti disibukkan dengan keburukan. Sehingga ini bukan suatu pilihan, ya, tapi sudah suatu keharusan. Kita harus sibuk dengan kebaikan. Kita harus sibuk dengan amal-amal yang baik. Kenapa? Karena umur kita ini pendek. Kalau kita tidak sibukkan umur kita yang pendek ini dengan kebaikan, sayang sekali. Kita akan bingung kelak ketika dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang Allah Subhanahu wa taala akan pertanyakan kepada kita semua, wa an jasadihi fima ablah, terkait dengan jasad kita, tubuh kita. Semua hal yang memang berkaitan dengan jasad kita dipergunakan untuk apa? Dan Rasulullah mengatakan bahwa kullukum ra'in, setiap kita ini adalah seorang pemimpin dan diri kita adalah pemimpin untuk tubuh kita. Ya. Sehingga kelak wajar ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan bahwa tangan kamu digunakan untuk apa? Kaki kamu digunakan untuk apa? Mata kamu digunakan untuk apa? Telinga kamu digunakan untuk apa? Mulut kamu digunakan untuk apa? Dan seterusnya. Kenapa kamu melakukan itu? Melakukan ini kenapa? Dan sebagainya.
Ya, karena memang tubuh kita tidak akan bergerak kecuali kita yang menggerakkan. Ya. Dan pemimpin dari tubuh kita adalah kita. Sehingga ayo, ketika kita masih ada kesalahan, masih ada kelalaian dalam memanfaatkan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa tubuh ini, mari kita beristighfar dan mulai memperbaiki diri. Yang ketiga, yang akan Allah Subhanahu wa taala pertanyakan kepada kita adalah wa an ilmihi madza fa'ala fihi. Tentang keilmuan kita. Digunakan untuk apa keilmuan kita? Apakah hanya sekedar cukup untuk diri kita sendiri? Kita merasa bahwa cukup saya yang menjadi soleh, cukup saya yang faham agama, ya, yang lain biarlah dan sebagainya. Apakah kita ingin terus menyebarkan keilmuan ini sampai kita semua bisa masuk surga bersama-sama dan sebagainya. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan an-nasu halka, sungguhnya setiap manusia itu celaka illal alimun. Memang betul, setiap orang itu akan celaka kecuali orang-orang yang berilmu. Tapi tidak sampai di situ hadis Rasulullah. Wal alimun halka illal amilun. Orang-orang yang berilmu pun sebetulnya tetap celaka kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmu. Wal amilun pun tetap celaka, orang-orang yang mengamalkan ilmu pun tetap celaka illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas, yang mukhlis, yang senantiasa memperbaiki niat, memperbaiki lagi niat, memperbagus niatnya, terus menjaga niatnya dan sebagainya. Itulah mukhlis. Yang terakhir yang akan Allah Subhanahu wa taala pertanyakan kepada kita kelak di yaumil hisab, ya, sampai nanti kita bisa menggerakkan lagi kaki kita ke tahap-tahap yang selanjutnya, yakni adalah wa'an malihi, tentang harta kita, min aina iktasabahu, dari mana kita mengambil harta kita tersebut, wa fima anfaqah, dan untuk apa kita menghabiskannya. Maka teman-teman semua, mari kalau kita memang memiliki harta, kita gunakan sebaik mungkin dan senantiasa kita jaga sumber pengambilannya, agar kelak ketika kita bertemu dengan Allah, kita bisa mempertanggungjawabkan itu semua. Nah, mungkin teman-teman semua, barangkali hanya sekian yang bisa disampaikan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.